Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari hari ini kita semangat ya mengikuti pelajaran IPS bersama Miss Marina, Miss Christina, dan Miss Ayu. Baiklah, pelajaran kita yang pertama tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Apa-apa saja yang perlu kita pelajari dalam pembahasan ini? Yang pertama ada karakteristik ruang, letak wilayah Indonesia, keadaan alam Indonesia, sumber daya alam dan persebarannya, dan manfaat sumber daya alam. Baiklah, kita masuk ke pelajaran yang pertama ya, yaitu karakteristik ruang. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik adalah ciri khas atau ciri yang paling menonjol. Dan ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat hidup manusia, bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri yang paling menonjol dari suatu ruang yang meliputi daratan, lautan. Karakteristik ruang di daerah dataran tinggi pegunungan adalah wilayahnya berbukit atau bergunung dan sangat cocok untuk kegiatan peternakan. Daerah pegunungan juga cocok untuk menanam tanaman, sayur, dan buah. Karakteristik ruang di daerah dataran rendah, wilayahnya memiliki hamparan tanah yang luas dan relatif datar. Dan dataran rendah sangat cocok untuk lahan pemukiman, industri, dan perkantoran. Nah, di dataran rendah, pekerjaan yang cocok adalah seperti yang kamu baca pada slide berikut. Baiklah, kita masuk ke bagian B, letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya bagi Indonesia. Letak suatu wilayah di muka bumi dapat kita lihat melalui letak astronomis, letak geografis, dan letak geologisnya. Kita akan bahas satu persatu ya, dan apa pengaruh ketiga letak tersebut terhadap Indonesia. Baiklah, kita akan bahas yang pertama dulu, letak astronomis. Mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan Miss bagikan saat ini. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Nah, kamu sudah mendengarkan isi video tadi. Miss harap kamu sudah mengerti ya sampai di sini. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, letak Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dan benua Australia dan di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Dan letak ini menjadi sangat penting karena Indonesia berada pada lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional.
Berikut batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya di sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Silakan kamu baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah kamu baca batas-batas wilayah Indonesia, Indonesia memiliki keuntungan karena posisi yang strategis untuk perdagangan internasional. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3, letak geologis. Letak geologis adalah letak satu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Secara geologis, wilayah Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, seperti gambar yang kamu lihat. 2 jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia memiliki gunung api. Makanya, kalian jangan heran dan kaget ya ketika mendengar atau membaca berita tentang gempa bumi atau gunung meletus. Karena di Indonesia memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi gempa bumi. Untuk itu, kita patut bersyukur di Kota Duri kita jauh dari gempa bumi dan gunung meletus. Berdasarkan keadaan geologi Kepulauan Indonesia, dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan Sahul, dan daerah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Baiklah, demikian penjelasan Miss tentang materi IPS tentang karakteristik. Miss harap kamu bisa mengerti dan memahaminya ya. Minggu depan kita akan lanjut tentang keadaan alam Indonesia dan sumber daya alam dan persebarannya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di kumpul tanggal 25 Juli. Untuk anak-anak Miss, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu dan kebersihan dengan cara mencuci tangan yang rajin. Oke, baiklah, sampai bertemu minggu depan.